Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Hasan Azahari dengan NIM 230605110172. Oke, pada video kali ini saya akan mengerjakan sebuah soal UTS ya, soal UTS yang dimana di sini terdapat 10 soal, ya 10 soal. Oke, di sini saya akan menjelaskan dan juga menyebutkannya. Nah, demi Allah bahwa saya mengerjakan sendiri dengan jujur dan tidak menyontek teman. Oke, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu sistem terdistribusi dan akan memberikan contohnya. Nah, jadi sistem terdistribusi di sini itu adalah sebuah sistem yang di mana satu sistem ini terdiri dari beberapa banyak komputer yang sedang mengerjakan sebuah tugas atau sebuah task atau sebuah job ya. Jadi mudahnya itu adalah sebuah sistem yang terdiri dari beberapa atau banyaknya komputer di dalamnya, gitu. Nah, agar apa sih? Itu agar, dapat data itu dapat dikerjakan secara bersama-sama gitu, jadi bisa terdistribusi. Contohnya itu ada di sebuah, Google Search ya, di situ. Jadi, sebuah sistem itu dapat mengerjakan, datanya secara bersama-sama gitu. Oke, yang kedua tuh menyebutkan dan menjelaskan tentang karakteristik nih sistem terdistribusi di sini. Oke, untuk karakteristik yang pertama itu ada namanya resource sharing. Nah, itu balik lagi ke materi sebelumnya, ke penjelasan sebelumnya. Resource sharing itu artinya komputer itu dapat berbagi ya, berbagi resource atau berbagi data. Nah, dan file yang dibutuhkan gitu lah contohnya. Yang kedua itu ada namanya openness. Nah, openness di sini itu artinya open. Jadinya dari katanya sendiri itu open. Nah, ada sebuah aplikasi yang dibuat oleh sebuah vendor atau sebuah instansi, itu dapat digunakan di aplikasi lainnya. Contohnya itu ada di, Gojek. Nah, itu di Gojek itu menggunakan layanan dari, untuk map-nya itu menggunakan layanan dari Google Maps. Nah, gitu mereka jadi tidak perlu membuat dari awal, jadi tinggal mengambilnya saja atau meminta request ke arah Google Map-nya, gitu. Terus yang ketiga itu ada namanya konkurensi. Nah, konkurensi ini artinya itu dapat berjalan bersamaan. Nah, dapat berjalan bersamaan artinya di sini adalah eh, ada sebuah sistem atau sebuah aplikasi itu dapat diakses secara bersama-sama dalam waktu yang bersamaan. Nah, itu dapat diakses oleh banyak orang. Nah, itu karakteristik yang keempat. Yang ke 3. Nah, terus selanjutnya yang keempat itu ada namanya scalability. Nah, scalability di sini itu dimaksudkan mudah, dikembangkan. Artinya itu, sebuah server itu dapat disesuaikan. Contohnya ketika ada sedikit orang yang mengaksesnya, maka servernya akan dikecilkan. Jika yang banyak, maka server tersebut akan lebih dikembangkan lagi, gitu. Selanjutnya itu adalah fault tolerance. Jadinya sebuah, eee sistem ini itu bisa dibilang tahan terhadap, sebuah, jika ada trouble gitu. Nah, jadi di sana jika, server utamanya itu down, nah itu masih masih ada server yang lain gitu, gitu. Terus yang, terakhir itu adalah transparansi. Nah, yang di mana transparansi itu artinya transparan. Jadi ketika aplikasi yang kita buka nih, nah itu kan sebagai user itu kita hanya bisa melihat sebuah aplikasi secara luar. Nah, tapi, di dalamnya itu masih terdapat beberapa sistem yang mengaturnya gitu. Selanjutnya pengertian, eee arsitektur utama sistem terdistribusi. Nah, arsitektur utamanya itu ada 2 ya. Yang pertama ada master slave dan juga yang kedua itu ada peer to peer. Nah, master slave yang di sini artinya itu ada satu master, ada satu server utama yang digunakan untuk menggerakkan atau, memberikan layanan ke server yang di bawahnya atau sleeve-nya, gitu. Jadi ada server utama, terus ada sleeve-nya atau anak-anakan yang ada di bawahnya gitu. Terus tapi kurangannya itulah ketika servernya utamanya down, ya maka server sleeve-nya atau yang di bawah-bawahnya itu akan down juga. Ya, jadi tidak bisa berfungsi. Yang kedua itu adalah namanya peer to peer. Nah, peer to peer ini kebalikannya dari master slave.
Jadi tidak ada namanya master, tidak ada slave, jadi keduanya bisa saling memberikan layanan yang sama, gitu. Selanjutnya ada soket. Nah, soket di sini itu bisa dibilang sebagai endpoint ya, endpoint atau jalur komunikasi ya, jalur komunikasi atau pintu komunikasi antara dua program di jaringan yang sama gitu. Contohnya program A ke program B. Nah, contohnya itu jika kita membuka sebuah halaman web nih. Nah, browser itu akan meminta alamat IP nih, alamat IP ke server dengan port yang bermacam-macam. Contohnya itu ada di port 80 itu. Nah, selanjutnya pengertian dari port. Nah, port di sini itu bisa dibilang sebagai alamat ya, alamat akses gitu, alamat atau sebuah pintu komunikasi. Nah, itu contohnya di gang atau ya contohnya halaman, kok bukan halaman, sorry. Contohnya itu alamat rumah. Nah, itu bisa dibilang port. Jadi ketika orang ingin ke sana itu harus tahu alamatnya itu ini arahnya kemana sih gitu. Itu port. Terus jenisnya itu ada tiga ya. Yang pertama itu well no port, terus yang selanjutnya itu ada register port, dan yang terakhir itu ada eh, service port. Nah, ini beda-beda fungsinya lagi nih di ketiga jenis port nih. Oke, terus selanjutnya pengertian dari SOA atau Service Oriented Architecture. Nah, SOA di sini itu adalah bagaimana sih cara kita merancang sebuah sistem. Nah, yang dimana setiap fungsinya itu atau setiap fungsi itu dibentuk itu dalam bentuk layanan. Nah, yang itu yang biasa digunakan untuk eh, mengakses layanan lewat jaringan internet gitu ya. Bagaimana cara kita merancang sebuah sistem di mana setiap fungsinya itu dibentuk dalam layanan yang bisa digunakan dalam lewat jaringan internet begitu. Nah, di sini ada eh, service SOA itu ada tiga ya. Pengetahuan saya itu ada tiga. Yang pertama itu ada business service, ada application service, dan juga yang terakhir itu ada juga infrastruktur service. Business service ini dari namanya business itu menangani di bagian bisnis, logika bisnis seperti perhitungan, total harga dan lain sebagainya. Aplikasi service itu berarti menangani di layanan aplikasinya. Contohnya fungsi-fungsi aplikasi, dan yang terakhir itu ada arsitektur. Nah, itu mengatur hal teknis seperti keamanan jaringan, terus ada juga bagian teknik database gitu. Terus selanjutnya ada pengertian RPC dan SOAP. Nah, RPC di sini adalah Remote Producer Cell. Nah, itu adalah cara untuk memanggil sebuah fungsi atau prosedur yang dimana seolah-olah fungsi itu ada di komputer kita gitu. Jadi kita mengambil fungsi dari komputer lain dan menerapkannya di komputer kita seolah-olah fungsi itu ada di komputer kita sendiri begitu. Nah, kalau SOAP ini adalah protokol, ini adalah sebuah protokol yang berbasis XML untuk mengirimkan pesan antara aplikasi lewat jaringan internet. Nah, begitu. Selanjutnya ada juga WSDL. Nah, WSDL di sini itu adalah dokumen berbentuk XML yang menjelaskan bagaimana cara kita mengakses web, begitu, web service. Nah, terus ada juga REST, ya, ini adalah sebuah bisa dibilang gaya arsitektur ya, web service yang lebih sederhana dari SOAP tadi. Nah, terus ada XML. Jadi XML di sini adalah sebuah format data ya. Jadi ketiga ini XML, JSON dan juga RS ini adalah format data ketiga-tiganya. Nah, kalau XML ini adalah sebuah format data yang menggunakan tag HTML untuk menyimpan dan mengolah datanya, mengirim datanya. Contohnya tag HTML itu kayak input ya, kayak ada tag kurungnya begitu. Nah, terus ada input atau nama, name atau ID dan lain sebagainya. Terus kalau untuk JSON ini adalah sebuah format data yang telah apa namanya? Sebuah format data bisa dibilang tuh lebih ringan lah, lebih ringan dan lebih mudah dibaca daripada XML. Nah, kalau RSS ini adalah sebuah format yang berbasis XML. Nah, ini digunakan untuk biasanya itu menyebar sebuah artikel atau data
yang terbaru dari sebuah situs web. Oke, begitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.